Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya, Ilma Indresti Pratiwi, di mata kuliah Pengetahuan Bahan, Alat, dan Metode Memasak. Hari ini saya akan membahas mengenai bahan baku protein unggas, atau yang biasa kita sebut juga poultry. Topik bahasan hari ini adalah bahan baku protein yang berasal dari unggas. Saya juga akan menambah bahasan mengenai telur dan beberapa olahan makanan yang berbahan dasar poultry. Bahan baku protein berasal dari unggas. Sejarah poultry, bahwa sebenarnya kita tahu ya, poultry ini kayak basic daripada sumber daging utama yang seringkali dipakai oleh masyarakat di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi dari China sampai ke Amerika, semua itu punya makanan berbahan dasar dari poultry ya. Apakah itu dari ayam, apakah bebek, atau misalnya burung. Dan juga kita juga mengkonsumsi bahan-bahan yang memang dihasilkan dari unggas gitu, seperti produk telur begitu. Nah, karena nilai ekonomis daripada peternakan ayam ini baik gitu ya, hampir semua bagian daripada ayam itu bisa diolah dan dikonsumsi sama manusia, maka ayam ini menjadi komoditi ternak paling besar di dunia. Dan ini kita bisa lihat dari sebuah data. Ini saya dapat data di Australia, bahwa manusia zaman sekarang dibandingkan dengan manusia 60 tahun yang lalu itu mengkonsumsi ayam itu 10 kali lebih banyak ketimbang orang-orang di masa lampau. Artinya itu karena suplai ayam itu semakin banyak, peternakan itu semakin bagus, lalu secara distribusi juga lebih mudah, dan akhirnya manusianya juga lebih sejahtera begitu. Ayam menjadi lebih bisa terjangkau untuk dimakan gitu. Jadi 10 kali lipat ketimbang manusia di 60 tahun yang lalu. Dan mayoritas yang kita makan sebenarnya ayamnya ini berasal dari ras yang asalnya itu jenisnya Ross, itu dari Scotland, atau Cobb dari Amerika. Jadi dua jenis ayam yang banyak diternakan dan dikembangbiakan dengan teknik peternakan itu berasal dari dua jenis ras ini. Nah, perkembangan daripada teknologi di bidang peternakan selama 1 abad terakhir meningkatkan konsumsi terhadap ayam, lalu juga sebenarnya secara pemasaran itu dibuat sebuah rumor-rumor, misalnya bahwa dipercaya ayam yang warna bulunya putih itu sebenarnya dianggap lebih enak dan lebih bersih, padahal sebenarnya tidak selalu seperti itu. Dan juga ada perbedaan daripada harga potongan ayam. Jadi dinilai dada ayam itu harganya lebih mahal ketimbang potongan lainnya, seperti paha atas gitu ya, paha ataupun yang lainnya gitu. Jadi padahal sebenarnya kandungan kadang-kadang pada saat dimasak bagian-bagian lain atau yang disebut adalah darker meat gitu ya. Jadi itu dianggapnya yang nggak terlalu enak. Padahal kalau kita masak itu lebih juicy, lebih banyak rasanya sebenarnya ketimbang bagian dada ayam. Ini hanya rumor-rumor yang diciptakan oleh industri gitu seperti itu. Nah, program peternakan ayam itu berfokus pada jenis-jenis ayam petelur. Program peternakan ayam berfokus pada produksi daging. Dan sementara untuk ayam untuk ayam petelur itu sebenarnya jenisnya lain daripada ayam yang kita biasa makan. Dan ayam petelur itu dipaksa untuk bertelur dan melebihi sifat alaminya gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita konsumsi. Nah, kalau misalnya poultry itu adalah jenis makanan yang kita berasal dari keluarga burung. Yang termasuk dalam poultry itu ada kalkun ya, atau di luar negeri itu disebut turkey. Atau yang kita sering makan adalah chicken and porcine. Porcine ini adalah jenis ayam yang kecil, masih muda gitu, ayam muda. Lalu bebek atau itik atau entok, kalau misalnya di kita ini kenal beberapa macam. Jenis yang lain adalah burung-burungan seperti squab atau quail. Squab atau quail ini jenis burung yang seringkali dipakai pada saat permainan berburu, makanya disebut dia sebagai game bird. Dan ini salah satu banyak sajian-sajian yang memang dibuat dari berbahan dasar dari burung seperti itu. Nah, bahan pelengkap yang cocok kalau misalnya kita mau masak ayam nih, gitu ya, yang cocok tuh rasa apa? Rasa bawang putih, itu cocok banget katanya. Bacon, terus zaitun, dia juga cocok dicampur dengan jamur-jamuran.
atau dia dengan butter, tarragon, cream, bawang bombay, dan ayam pakai lemon itu cocok sekali. Dia pakai bumbu cabai, thyme, paprika, hampir semua bahan baku itu cocok buat dicampur dengan masakan berbahan baku ayam. Sementara untuk bebek dan angsa, dia juga cocok untuk kalau dicampur dengan rasa jeruk, misalnya gitu ya. Buah jeruk itu dimasak menjadi bumbunya. Semua jenis paprika, semua bawang putih, polong-polongan dan kacang, dia juga cocok dengan jenis yang cuka-cukaan ya, salah satunya cuka apel. Rasa asam itu cocok untuk dimakan bersama dengan bebek gitu, karena dia punya rasa yang gurih sekali karena fatnya lebih banyak daripada ayam. Sementara untuk jenis burung-burungan, masakan burung yang kecil-kecil itu atau yang disebut dengan golongan game birds itu cocok dengan umbi-umbian. Dia juga cocok dengan bawang bombay, jamur, jadi rasa-rasa earthy, dan kacang-kacangan itu juga cocok gitu ya, kacang walnut dan hazelnut. Dimasak dengan wine juga itu enak. Nah, untuk bebek dan angsa ini kan dia mengandung fat yang sangat banyak gitu di bawah kulitnya itu. Bahkan salah satu jenis masakan bebek ini memang diambil fatnya untuk dijadikan bahan baku untuk menggoreng. Jadi kalau kita kenalnya minyak goreng, di beberapa daerah, terutama di Perancis Selatan, itu mengenal untuk memasak menggoreng itu menggunakan lemak bebek. Gitu. Jadi lemak bebek atau lemak angsa bisa. Itu biasa French fries, yang disebut French fries aslinya itu dia sebenarnya menggoreng kentang menggunakan lemak bebek ini. Gitu. Dan karena bebek itu kalau dibandingin antara ayam 2 kilo dan bebek 2 kilo itu fatnya itu jauh lebih banyak di bebek ketimbang di ayam. Sementara ayam itu lebih banyak dagingnya gitu ya. Seringkali memang kondisinya seperti itu. Nah, ini saya mau kasih lihat peta asal muasal unggas yang seringkali dimakan ya. Kita bisa lihat nih, kita kenal ayam yang putih ini ya, seringkali seperti itu. Nah, ayam ini dia berasalnya itu dari Skotlandia katanya gitu ya. Lalu kita dan bebek itu dianggapnya dikenalnya dari Afrika Utara gitu. Nah, sementara sebenarnya yang kita kenal dengan ayam kampung ya, kalau di kita ini kita juga punya jenis ayam sendiri, dan ini sebenarnya masuk ke dalam jenis ayam hutan, ayam liar gitu dulunya. Makanya kita sebut dengan ayam kampung ya, karena dia memang awalnya tidak didomestifikasi, tidak diternakan, tapi memang dia menjadi asli daripada daerah-daerah di Southeast Asia ini, di Asia Tenggara. Lalu dikenal juga kalau kalkun itu dan bebek itu banyak dimasak di Amerika Utara gitu ya. Sementara sama di Amerika Selatan juga dia mengenal sejenis bebek juga begitu. Jadi memang masakan ayam relatif lebih mudah untuk diternakan gitu ketimbang bebek. Tapi saat ini memang peternakan bebek pun sudah mulai banyak ya. Nah, ini kita disebut daripada ayam ini bisa dikonsumsi di sembelih itu usia berapa aja sih? Ada ayam disebut dengan poulsen atau disebut baby chicken gitu. Dia pada saat ayam itu baru beratnya baru sekitar 450 sampai 500 gram, itu ayam itu sudah disembelih gitu. Dan ini kita juga mengenal untuk produk-produk yang kita pakai buat ayam bakaka atau ayam taliwang gitu. Jadi ayamnya belum terlalu besar, dia sekitar setengah kilo beratnya. Lalu ada juga ayam atau yang disebut dengan broiler, yang kita sebut ayam broiler, itu sebenarnya kondisinya dia masih muda, usianya baru 6-8 minggu gitu. Jadi dia sebenarnya masih tergolong muda, tapi memang dia dikembangbiakan gitu ya, jadi cukup besar. Lalu kita juga kenal ayam pejantan atau bahasa bulenya itu adalah cockerels, itu umurnya kurang dari 1 tahun dan rasanya itu yang paling enak sebenarnya dari jenis-jenis ayam ini. Lalu kalau ayam pullets itu adalah ayam betina yang usianya kurang dari 1 tahun dan beratnya itu nggak nyampe 2 kilo. Dan capon adalah ayam jantan tapi dia dikebiri, sehingga dia
tumbuh jauh lebih besar gitu, dan beratnya itu 3 sampai 3,5 kilo gitu, beratnya. Hen itu adalah ayam betina, umurnya lebih dari 1 tahun. Boiler adalah ayam petelur tua, enak dan biasanya dia enak untuk dibuat kaldu gitu. Karena dia memang udah banyak lemaknya sebenarnya gitu ya, karena dikasih hormon biasanya. Broiler tadi udah disebut ya, ayam yang tadi muda, usia 6-8 minggu, dan itu jenis yang paling enak untuk dijadi roast chicken. Lalu rooster itu ayam yang jantan, lebih dari 1 tahun dan bisa besar seperti 5 kilo. Kalau kita mungkin sebut itu ayam jago ya, rooster itu. Dan nggak cocok untuk di roasted, tapi bisa untuk dimasak yang lain-lain. Karena dagingnya, karena dia sudah cukup tua dan besar, dia agak alot. Emang begitu kan, ayam jago seperti itu. Nah, kalau bebek sendiri sebenarnya antara bebek betina dan jantan, betina itu harganya lebih mahal karena dinilai daging itu lebih lembut, terus rasanya lebih enak ketimbang bebek jantannya, karena bebek jantan agak alot katanya ketimbang yang betina. Nah, ini aku mau sharing apa bedanya itik, bebek, dan entok gitu. Itik sama bebek tuh kayak bentuknya hampir sama, mirip banget, tapi fungsinya beda. Kalau bebek diternakan itu relatif untuk diambil dagingnya, sementara kalau itik dia badannya sedikit lebih kurus daripada bebek, tapi itik itu memproduksi telur lebih banyak ketimbang bebek gitu. Jadi yang kita makan seperti telur asin yang disebut telur bebek itu sebenarnya telur itik begitu. Lalu kalau entok tuh seperti apa? Ini banyak yang kita makan juga ya, menu-menu kayak pedesan entok. Dia memang diternakan untuk daging dan dia lebih gemuk ketimbang bebek karena dia lebih besar lah ketimbang bebek itu hasil burungnya gitu ya. Jadi kalau kita di Indonesia entok itu mungkin di sebagian tempat kita tahu namanya adalah itik serai atau itik surati gitu, atau disebutnya itik Manila gitu, dan mentok gitu. Jadi banyak masakan-masakan rica-rica mentok gitu itu berasal dari entok gitu. Dia bisa terbang kalau entok ini, terus dia juga nggak terlalu berisik kayak itik dan bebek gitu. Jadi dia punya bentuknya beda lah sama bebek begitu. Nah, ini burung-burung lainnya seperti kalkun itu bisa disembelih pada saat usia antara 12 sampai 14 minggu. Lalu ada juga quail, burung itu 5 sampai 6 minggu usianya relatif. Squab atau yang kita suka sebut dengan burung dara itu dimasak, kita bisa sembelih itu di umur 4 minggu. Sementara kalau angsa kita bisa masak itu kita bisa sembelih sekitar 16 sampai 20 minggu. Ini kita bisa lihat ya macam-macam whole. Jadi ini jenis masakan-masakan dari burung, dari poultry yang memang tipe masakannya adalah utuh gitu ya. Jadi seluruh badannya utuh dimasak begitu. Tentunya ukuran yang kalkun, angsa besar, sedangkan yang quail dan squab itu kecil gitu ya. Nah, kita bisa lihat sekarang adalah pemotongan ayam ya. Jadi bagian-bagian potongan yang kita bisa manfaatin dari satu ekor ayam begitu. Kita lihat bahwa ayam ini banyak sekali manfaatnya ya. Kita lihat badan. Dari satu badan ini kita bisa potong-potong menjadi wing ya. Wing saja ada beberapa macam. Ada yang masuknya ke drumhead, ada yang masuknya ke mid joint. Jadi kalau mid joint berarti sini ya, sama wingtipnya gitu. Jadi beda-beda bagiannya daripada si ayamnya. Lalu kita bisa lihat juga bagian dada itu biasanya 4 quarter. Pada saat dipotong ayam itu langsung dibagi bagi setengah, itu masuknya 1/4 quarter daripada breast and wing. Jadi tidak dihilangkan si wingnya begitu. Lalu 3 joint wing itu pada saat wingtip, mid joint sama drumhead itu satu potongan, itu disebutnya 3 joint wing. Sedangkan kalau misalnya dihilangkan si 3 joint wing itu artinya dia breast, dada. Jadi ayam dada itu yang harusnya itu tidak ada bagian sayapnya begitu. Lalu ada leg quarter. Leg quarter itu biasanya 1/4 daripada ayam
itu yang bentuknya dari paha bawah ke paha atas disambung. Dari situ bisa dipotong lagi menjadi paha atau thigh dan drumstick ya, bagian paha bawahnya. Lalu inner fillet daripada dada pun bisa di fillet lagi. Jadi ada yang inner, ada yang breast filletnya gitu. Jadi ada yang terbuang gitu bagiannya. Lalu ini bagian jeroan-jeroan daripada ayam, itu ada jantung, kita juga bisa makan hati ayamnya, juga gizzard itu rempela ayamnya ya. Dan bagian lain kadang-kadang ada yang makan feet, kaki, ceker ayam, dan juga tail atau kita sebut brutu seperti itu. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya whole chicken atau ayam yang utuh itu dia berat potong sekitar 1,6 sampai 1,8 kg ya. Dan cara mengolahnya itu sebenarnya paling baik adalah dengan dia roasted chicken karena whole ya cara memasaknya. Lalu dada ayam, bagian dada ayam berat potongannya sekitar 220 sampai 280 gram. Dan cara mengolahnya itu dada itu baiknya ada di poach karena kalau di poach itu dia tidak mengeras gitu, jadi masih juicy gitu. Jadi cara memasak dada ayam adalah di poach. Poach itu dikasih panas sedikit-sedikit begitu. Lalu wings itu sayap ayam berat per potongnya sekitar 80 sampai 90 gram. Dan cara mengolahnya biasanya dipanggang dengan api kecil atau biasanya juga dia digoreng seperti itu. Maryland atau kita sebut leg quarter itu ayam paha tapi seperempat kaki gitu ya. Jadi semua bagian kaki itu diambil, itu berat potong sekitar 250 sampai 300 gram. Dan cara baik untuk paling mengolahnya adalah dengan sistem braise ya. Jadi dengan cukup ada airnya juga gitu braise. Lalu thigh atau bagian pahanya setengah daripada leg quarter itu berat per potongnya sekitar 120 gram dan cara paling baik untuk mengolahnya adalah dengan braise juga. Dan bagian paha bawah atau drumsticks itu dia berat per potong sekitar 100 gram dan paling enak seringkali dipakai buat deep fry ya. Nah ini olahan-olahan makanan yang sebenarnya mengandung dari ini ya, dari bagian-bagian ayam yang orang relatif membuangnya begitu. Padahal sebenarnya kayak tulang ayam, itu kan tulang ayam itu bisa ada tulang yang benar-benar tulang, ada yang bagian leher, ada juga yang bagian chicken feet. Nah itu tuh sebenarnya kalau dijadiin kaldu sangat-sangat enak gitu. Jadi bagian-bagian itu buat para chef kadang-kadang dijadikan kaldu ayam itu adalah dari tulang-tulang ayam itu. Dan dia terutama misalnya kayak chicken feet dia mengandung kolagen yang cukup banyak gitu. Jadi kayak beberapa restoran sabu-sabu itu kan kayak collagen soup apalah itu dia sebenarnya collagen soup itu pakai rebusan ceker ayam gitu di supnya itu. Lalu banyak makanan-makanan yang mungkin kalau di kita aja ada beberapa bubur yang memang dia dicampur dengan dengan rebusan chicken feet yang memang sudah hancur sekali. Jadi dan jangan salah, ramen-ramen yang enak itu dari Jepang dia memang memakai kuahnya itu menggunakan rebusan si tulang-tulang ini tapi direbusnya itu lebih dari 24 jam sampai halus sekali dan si tulangnya ini sampai dia hampir menjadi bubur dan bisa blending sama si kuahnya dan itu yang menjadi ramennya jadi enak gitu kuahnya. Dan giblets atau kita sebut dengan jeroan itu terdiri dari tadi ya, ada jantung, ada hati, sama ada rempelanya. Dan ini bisa dijadikan beberapa jenis makanan yang enak gitu. Apalagi kalau kita makan soto tuh banyak juga dijadiin sate ya bagian-bagian ini gitu. Atau makan bubur biasanya ada hati ampela seperti itu. Nah, ini potongan daripada bebek ya. Bebek itu biasanya dikonsumsi apakah dia whole atau potongan-potongan. Biasanya kalau kita makan di restoran Prancis, potongan sayap bebek itu dadanya itu nggak pakai sayap, jadi benar-benar hanya breastnya aja gitu. Atau kalau paha dia bentuknya adalah leg quarter. Kalau bebek itu beratnya sekitar 1,8 sampai 2,5 kilo, sedangkan kalau dada bebek itu sekitar 230 sampai 250 gram ya. Terus tingkat kematangan baik untuk memasang dada bebek itu adalah medium rare. Dan dia harus crispy bagian
bagian kulitnya begitu. Karena kalau nggak, fatnya itu nggak enak, kurang enak untuk dimakan. Jadi harus dia udah fatnya mencair baru kita enak makan. Lalu kalau Maryland sendiri, tingkat kematangan yang paling baik itu adalah medium rare gitu. Jadi kalau makan bebek itu katanya enaknya justru medium rare, jadi lebih kerasa rasa bebeknya dan juicy daripada bebek itu nggak kerasa. Tapi yang pasti adalah yang harus ini si bagian lemaknya itu harus mencair dan kulitnya harus bisa jadi crispy begitu. Untuk bebek sendiri pemanfaatannya kebanyakan memang dagingnya ya, dia jarang memanfaatkan tulang bebek, yang lain-lain itu jarang dimanfaatkan karena sifat anyirnya cukup kuat begitu. Kalkun, untuk kalkun sendiri sebenarnya dia jenis unggas yang sangat besar ya, dan jarang kita konsumsi kecuali memang ada perayaan-perayaan tertentu. Kalau di Amerika itu ada Thanksgiving, karena kalkun ini memang banyak dikonsumsi untuk makanan dari Amerika begitu. Kalkun utuh itu bisa sampai 10 kilo loh beratnya. Lalu dipanggang dengan api kecil, artinya dia di oven. Relatif biasanya memasak turkey itu di oven dan lama gitu. Jadi memang apinya sangat kecil sampai semuanya matang gitu. Biasanya turkey juga bagian-bagian daripada dada seperti itu diolah untuk menjadi ham begitu. Jadi ada turkey ham, smoked turkey gitu. Jadi dia diolah untuk menjadi daily product seperti itu. Nah, quail cuts jarang sekali jenis-jenis burung ini dipotong-potong kecil karena memang sudah kecil, jadi memang dimakannya whole gitu. Tapi ada beberapa masakan yang memang dia bisa dipotong-potong begitu. Nah, kalau memasak quail ini memang baiknya dia matang sempurna gitu ya, tapi di bagian dada yang agak tebal, kalau bisa dia medium rare gitu. Bentuknya adalah butterfly cut. Nanti saya akan jelaskan apa sih butterfly cut itu seperti apa. Nah, squid cuts ini memang merpati ya atau burung dara. Ini seringkali kita masak di masakan China juga ada gitu ya. Beberapa masakan China yang dia pakai squid begitu. Bentuknya kalau misalnya di Eropa dia memang bentuknya whole gitu. Jadi butterfly cut juga gitu ya. Tingkat kematangan yang terbaik adalah antara rare sampai medium rare gitu. Jadi ternyata memakan burung dara itu, karena kalau dia terlalu kering itu jadi alot begitu. Jadi kebanyakan dia memang memasaknya sebentar karena dagingnya nggak terlalu banyak sebenarnya. Nah, ini bagian tadi saya menceritakan bagaimana memotong ayam atau bebek begitu. Nah, ini ayam ini pertama kalau misalnya kita potong ayam, yang kita pisahin adalah sayapnya dulu gitu. Jadi sayap itu kita lepaskan dari bagian dadanya. Caranya adalah kita menarik bagian seperempat, lalu setelah sayap kita memotong bagian paha. Nah, kalau paha ini kita tarik, jauhkan, terus bagian kulitnya kita potongin dulu. Terus dibalik, bagian dalamnya yang kita potong begitu. Akhirnya baru sampai antara jointnya gitu ya, antara sambungan paha dan badannya itu baru bisa kepotong dan kelepas tuh, ada tulang kayak knuckle-nya seperti itu. Lalu sama juga antara paha atas dan paha bawah juga ada bagian sambungannya dan itu yang dipotong biasanya. Nah, kalau misalnya kita bagian dada berarti kan tinggal badannya. Biasanya kita potong tulang rusuk pakai pisau yang tajam gitu ya, belah dua badan sampai ditekan sambil akhirnya dadanya terbagi dua begitu. Nah, ini adalah bentuk butterfly cut ya. Jadi kalau kita kenal ini dengan bentuk bakakak sebenarnya. Cara memotongnya itu ya memang pertama lebih mudah kalau kita telungkup. Jadi justru dadanya di atas kita masukkan pisau, lalu kita potong si bagian tulangnya begitu, dengan dadanya menghadap ke atas, pisaunya kita masukin. Lalu setelah itu kan bagian tulang rusuknya terpotong ya, tengah-tengahnya itu, lalu dibalik terus tekan supaya membuka gitu ya dia. Nah, ini biasanya cocok buat dipanggang yang langsung di atas api. Makanya saya bilang ini bakakak style sebenarnya. Atau kalau di luar negeri disebutnya butterfly. Ini cara kita untuk memilih bahan. Pertama, sebenarnya bahan yang paling baik adalah bahan yang belum pernah di frozen sebenarnya, jadi fresh. Tapi
poultry itu punya waktu simpan yang pendek. Jadi seringkali kita nih udah belanja ke pasar, terus kita lupa masukin. Nah itu cepet banget rusaknya gitu. Jadi hati-hati sekali kalau kita habis belanja, itu jangan sampai kita lupa menyimpan. Lalu kalau misalnya kita udah masak, sebaiknya memang udah beli terus harusnya langsung dimasak gitu karena waktunya singkat. Dia tuh sebenarnya kalau masuk ke freezer teksturnya itu rusak sebenarnya gitu. Jadi tekstur dagingnya itu rusak karena pernah dibekukan, jadi tidak. Terus pada saat kita thawing didingin dari freezer terus kita buat masakan, kita harus thawing gitu. Nah juicy daripada si daging itu ikut hilang gitu. Jadi rasanya jadi berkurang gitu. Jadi memang sebaiknya apa yang kita mau makan itu kita beli hari itu juga. Terus nyimpennya, karena kalau misalnya kita simpan harus di freezer, jadi simpan di tempat yang paling dingin. Tapi kalau misalnya nyimpen juga, kita harus pastikan jangan sampai dripping ya, netes-netes ke tempat yang lain, karena itu bakal ngerusak makanan-makanan lain dan menimbulkan kontaminasi silang begitu. Nah, kalau misalnya kita ngeluarin dari freezer, itu kita nggak boleh di tempat yang terbuka, kita sebaiknya di refrigerator. Jadi nuruninnya perlahan-lahan, karena kalau nggak ya itu tadi dia bagian luarnya nanti udah, tapi bagian dalamnya masih beku, seringkali seperti itu. Nah kalau saya ini kalau beli ayam pasti saya langsung olah, tapi kalaupun diolah itu relatif sama saya nggak langsung, jadi dibuat apa ya, setengah jadi gitu. Jadi seringkali supaya bisa stok berapa kali makan kayak gitu. Ini kita bisa lihat ya kalau dari gambar, misalnya ayam nih sebenarnya kalau misalnya mentah disimpan hanya bisa bertahan 1-2 hari gitu. Kalau misalnya di freezer itu bisa sampai 9 bulan. Sedangkan kalau misalnya matang itu 3-4 hari itu bisa dan di kulkas. Tapi kalau misalnya di freezer dia bisa hanya 2-6 bulan saja. Ini kita bisa lihat kalau misalnya ke supermarket, kita lihat labelnya. Ada beberapa jenis ayam itu berdasarkan dia diternaknya seperti apa begitu. Jadi kayak misalnya ini contohnya corn fed chicken ya. Jadi ayam yang sebenarnya dikasih makan sama makannya jagung. Jadi sebenarnya organik gitu. Nah ayamnya itu agak kekuning-kuningan gitu kita ngeliatnya. Itu karena dia dikasih makannya jagung. Terus ini juga ada 2 jenis ayam, itu namanya yang disebut no antibiotics ya. Ini ayamnya itu sebenarnya diternak atau kita sebutnya free range. Kalau misalnya ini kita lihat nih free range. Nah ini artinya ayamnya ini diternak itu di udara yang terbuka gitu, alami gitu. Jadi di dalam ruang terbuka. Dan yang ketiga adalah organik ya, ayam yang diternak. Kalau organik itu relatif dia biasanya free range cara berternaknya, terus dia juga bebas antibiotik, suplemen gitu. Dia disebutnya organik gitu. Jadi yang paling baik adalah yang organik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang telur. Gitu. Sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan untuk kasih di kolom komentar, karena nanti kalau kalian komentarin saya bisa baca, saya bisa bales. Saya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kalian. Gitu. Oke, kita masuk ke bab telur. Nah, telur kita tahu ya, telur ini kan ada putihnya, ada kuningnya. Kuningnya itu disebutnya yolk, sedangkan yang putih kita sebutnya bagian sebenarnya dia membrannya lah gitu ya, bagian putih telur. Nah, telur ini sebenarnya dia punya nutrisi yang sangat lengkap gitu. Kenapa sangat lengkap? Karena sebenarnya sebagai kalau dia masih jadi embrio nih telur, dia tuh dapat nutrisi itu dari sekitarnya. Jadi sebenarnya manusia ini cukup makan telur tuh sebenarnya sudah cukup banyak. Tapi kadang-kadang ada juga yang dia nggak kuat ya kalau terlalu, kan telur ini tinggi protein ya, dia mengandung asam amino yang baik begitu. Jadi sangat bagus untuk pertumbuhan dan untuk imunitas begitu. Jadi telur sangat baik. Nah, selain dia dimasak, telurnya dimakan, dia juga sebenarnya dipakai menjadi bagian daripada adonan begitu. Seperti dicampur, dia adalah bagian yang untuk hamburger gitu ya. Dia lalu untuk bakso gitu, dia harus menggunakan telur untuk mengikat gitu. Lalu juga untuk adonan-adonan kue, pie, pastry itu juga kita pakai telur. Jadi
manfaat telur sangat banyak gitu. Kalau kita lihat komposisinya, kalau 100% telur ya, itu mengandung airnya 65%, proteinnya 11%, lemak 11%, dan lain-lain itu 11%. Putih telur dari 100% telur itu 58% adalah putih telur, sementara kuning telurnya 31 gitu ya. Dan yang shell-nya itu ya 11% ini. Lalu ini kandungan air, dan kan kita lihat kandungan kuning telur ini fatnya banyak sekali, 32% daripada 31% adalah fat begitu. Ini jenis telur, kita akan mengenal jenis-jenis telur. Ada telur ayam negeri. Telur ayam negeri ini kita lihat sehari-hari ya, warnanya agak warna beige begitu. Permukaan kulitnya coklat, bulat lonjong bentuknya, besarnya kita tahu lah telur gitu ya. Kandungan gizinya cukup lengkap dan kita pakai juga untuk membuat kue dan lain-lain tadi. Sedangkan kalau ayam kampung, dia punya kulit cangkang yang relatif lebih pucat, lebih warna putih begitu, dan ukurannya lebih kecil tapi nutrisinya lebih banyak ketimbang si telur ayam negeri itu gitu ya. Tapi kita juga perlu lihat-lihat karena ada beberapa telur ayam negeri yang sekarang warnanya putih gitu, sama besar sama mirip kayak telur ayam kampung, tapi sebenarnya itu bukan telur ayam kampung gitu. Jadi relatif sebenarnya warna kuningnya lebih terang dan sedikit agak oranye gitu. Biasanya telur ayam kampung itu bisa diolah jadi telur setengah matang atau disantap langsung, dijadikan campuran dalam minuman ya. Biasanya kopi, susu, dia dicampur sama telur, ada juga yang begitu. Atau dimakan mentah begitu juga ada, dan dijadiin campuran-campuran buat berbagai jenis minuman kesehatan. Nah, telur puyuh kecil-kecil, tapi makin kecil tapi sebenarnya dia kaya sekali dengan vitamin D, bahkan B12, protein dan lemak. Ini biasanya banyak dikonsumsi buat anak-anak, dan kalau di kita ini dibuat sate biasanya, makan bubur pakai sate telur puyuh begitu ya. Ini tinggi sekali kandungannya kalau kita bandingin gitu ya, dan ini baik untuk pertumbuhan anak begitu. Ini telur bebek, warnanya agak kebiruan, jadi cantik sekali, dan tapi bagian kuningnya itu cerah gitu, lebih besar bagian telur kuningnya. Dan dikonsumsi langsung itu juga ada, jadi bagian daripada minum untuk kesehatan begitu. Dan telur ini juga diolah menjadi telur asin gitu. Nah, ini telur angsa, telurnya lebih besar daripada bebek gitu, kalsiumnya sangat-sangat tinggi, bentuknya mirip telur ayam tapi dia lebih besar begitu. Dan biasanya baik untuk dikonsumsi ibu hamil karena membantu menjaga kesehatan janin dan menurunkan resiko cacat pada bayi. Lalu ini yang terakhir adalah telur omega. Kita biasa akhir-akhir ini kita temukan di supermarket yang namanya jenisnya adalah telur omega ini. Telur ini biasanya warnanya kalau kita pecahin warna kuningnya tuh orange warnanya gitu. Karena kenapa? Karena dia si ayam yang dikasih yang bertelur omega ini, dia sebenarnya dikasih makanan yang banyak mengandung omega 3. Jadi misalnya alga-alga laut atau minyak jerami gitu. Jadi telurnya ini lebih bernutrisi ketimbang telur biasa, dan rasa anyirnya lebih kurang gitu karena dia pakai makanan-makanan yang alami gitu. Nah, biasanya telur omega 3 ini dimakan oleh orang-orang yang punya penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Terus kalau buat bayi itu baik untuk meningkatkan perkembangan otak dan mencegah demensia. Jadi dengan adanya omega 3 berarti lemak baiknya itu makin banyak, jadi sebenarnya lebih bagus untuk tubuh kita. Dan katanya dia juga menjaga kesehatan mata, karena kalau kita melihat bahan baku yang warnanya merah itu dia ada vitamin A-nya begitu. Lalu dia mengurangi depresi dan juga katanya bisa mengurangi resiko kanker. Oke, kita sekarang bicara tentang telur infertil atau disebut juga hatch egg atau telur HE kalau di pasar. Bentuknya ini kalau kita lihat bagian kuning telur ini, kita lihat kalau non-fertile ini kita tidak bisa menemukan titik embrionya gitu. Jadi non-fertile egg gitu ya. Nah, sebenarnya dia bisa dimakan, bisa dikonsumsi, tapi dia punya karakter lebih cepat
busuk ketimbang telur yang lain gitu ya. Karena dia berasal dari ayam betina yang sudah dibuahi oleh pejantannya begitu. Jadi belum sebenarnya dia belum gagal pembuahan lah begitu. Ada aturannya ya, dilarang menjual telur HE itu ada dari Kementerian Permentan ya, nomor 32 tentang penyediaan, pengedaran dan pengawasan ayam ras dan telur konsumsi. Jadi harganya itu jauh lebih murah, dia menghancurkan pasar. Nah, ini beberapa aneka olahan telur yang kita bisa temukan dari Asia. Ini menarik sekali karena ini bagian daripada kekayaan budaya kita begitu. Seperti telur asin. Telur asin ini jadi ciri khas, salah satu ciri khas di Indonesia. Mengolah telur asin gitu ya, biasanya telur asin ini dari itik gitu. Jadi orang pikir ini telur bebek, tapi sebenarnya ini dari itik gitu. Dan penghasil utama di Indonesia banyaknya dari Brebes. Dan ini kita juga kenal telur pitan atau bitan sebenarnya. Nah, telur ini menarik karena dia diawetkan juga, pengawetan juga dengan campuran lempung, abu garam sampai si telurnya itu berwarna kehitaman, sampai daging yang tadinya warna putih itu juga menjadi bening coklat gitu ya, coklat tua. Dan ini banyak dimasak untuk makan bubur, atau dia campuran sayuran begitu. Ini juga menarik rasanya. Nah, ini kebiasaan kita nih nyimpen telur. Kalau kita udah belanja, kita kalau dia biasanya kita simpen di lemari es kan gitu, di lemari es disimpan. Tapi ternyata penyimpanan telur yang seperti itu tuh sebenarnya tidak terlalu baik karena suhu daripada si dinding lemari es itu lebih rendah daripada yang lain. Jadi lebih baik kita menyimpan telur itu tetap di dalam kardus pada saat kita beli, masukkan ke lemari es boleh gitu. Tapi kalau memang kita makan telurnya juga hampir tiap hari, saran saya memang langsung aja disimpan di suhu ruangan karena itu nggak masalah gitu. Jadi awet-awet juga selama kita menghabiskan selama belanja telur dalam waktu seminggu itu sudah habis gitu. Itu juga awet-awet aja. Oke. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu adalah bab mengenai olahan makanan berbahan dasar poultry. Kalau memang masih ada pertanyaan atau hal-hal yang nggak kalian pahami tentang tadi yang sudah saya bahas mengenai telur dan bab sebelumnya itu, coba kasih komentar ya di bawah. Oke, kita masuk ke dalam olahan makanan berbahan dasar poultry. Nah, ini saya ingin memperkenalkan sebenarnya daily products ya, jadi barang-barang, bahan-bahan makanan yang sebenarnya seringkali kita makan, yang kita kadang-kadang suka miss gitu ya, apa yang namanya chicken wars atau smoked chicken itu bedanya apa gitu. Ini chicken wars, ini sama-sama sebenarnya kalaupun kita ngelihat barangnya itu kayak sosis yang besar banget gitu. Chicken wars itu adalah sosis kayak sosis besar banget, tapi memang dia dimakannya dipotong-potong slice tipis-tipis, cold cuts. Karena dia udah masak sebenarnya, dia sudah masak, dan kalau di luar negeri itu dulu supaya mudah kan makan siang mereka sandwich begitu, dibekali dari rumahnya itu sandwich. Jadi cold cuts ini bagian daripada makan siang lah gitu. Jadi daily products ini dipakai untuk makan siang gitu. Anak-anak sekolah tuh banyak bekalnya roti sandwich isinya ini. Chicken wars ya seperti tadi, seperti sosis tapi dia dipotong-potong, di slice seperti itu. Bentuknya kalau di kemasan kita lihat di rumah sakit, kalau di supermarket seperti yang kita lihat. Lalu smoked chicken bedanya apa? Hampir seperti wars tapi dia ada processing untuk diasapkan gitu ya. Jadi ada rasa asap di sekeliling luarnya gitu, dari rasanya sedikit lebih asin daripada chicken wars gitu. Lalu chicken bacon strips itu hampir sama dengan smoked chicken tapi dia bentuknya stripnya panjang-panjang, kotak seperti itu, seperti bacon. Lalu ada juga chicken mortadella, itu seperti chicken wars tapi dia dicampur sama paprika di dalamnya gitu, jadi ada rasa lainnya. Lalu kalau chicken picnic ham atau disebut juga chicken luncheon itu seperti chicken wars tapi dia bentuknya kotak gitu ya, karena bentuk roti kan kotak ya, jadi dia dibentuknya supaya mengikuti sebentuk roti gitu. Lalu chicken salami itu
ayam, bagian ayam, tapi dia dicampur dengan herbs gitu di dalamnya. Jadi ada rasa-rasa herbsnya seperti itu. Nah, ini kadang-kadang suka bingung apa sih bratwurst, apa itu sosis gitu. Nah, kalau sosis itu sebenarnya sosis ayam itu ayamnya itu digiling ya, jadi ayamnya lebih halus, seringkali lebih halus. Nah, chicken cocktail itu juga biasanya kita sebut cocktail, itu seperti sosis tapi ukurannya setengahnya, lebih kecil-kecil. Sedangkan kalau chicken bratwurst itu ayamnya itu tidak digiling, tapi ayamnya dipotong kecil-kecil, dicincang begitu. Jadi bukan ayamnya digiling, tapi sebenarnya kalau di bratwurst itu dia ayamnya dipotong-potong, baru dia dimasukkan ke pouchnya seperti itu. Nah, ini juga memperkenalkan beberapa jenis frozen products ya, berbahan dasar dari ayam. Kita kenal chicken wings, kita pasti kenal chicken nuggets. Ada juga jenis chicken strip ya, seperti nuggets tapi dia panjang-panjang begitu, atau chicken popcorn. Bedanya kalau chicken popcorn itu relatif biasanya dia kecil-kecil dan dia dari dada ayam, biasanya seperti itu. Chicken karage itu biasanya dari paha atas ya, ayam paha atas, jadi dia ada kulitnya, biasanya seperti itu. Chicken katsu dia juga dada ayam, tapi dia bentuk gorengnya full dada ayam, biasanya seperti itu. Chicken tofu seperti nugget, tapi dia dicampur dengan tofu gitu. Lalu fried chicken, ayam whole, ayam paha ayam, jadi benar-benar potongan ayam itu dibekukan gitu ya, seperti itu. Lalu ini produk-produk frozen, tapi produk-produk Asia ya, saya mau memperkenalkan saja. Ada yang disebut chicken gyoza. Kadang kalau di Jepang itu namanya gyoza, tapi kalau di Korea dia namanya kalau di Jepang namanya gyoza, kalau di China dia namanya wonton, kalau di Korea namanya mandu kalau nggak salah ya. Terus kalau di ini juga ada jenis makanan yang unik menurut saya, itu frozen daripada chicken feet ya. Kalau kita makan dimsum kan ada ceker ya. Nah itu juga mulai muncul nih produk daripada kaki ayam itu di frozen gitu. Lalu produk lain itu chicken samosa, itu biasanya dari Arab ya, dari Middle East begitu. Chicken siomay ya, bagian sama kayak, dan bakso ayam. Nah bakso ayam di kita ini cukup banyak juga yang beli gitu ya. Dan ini jenis namanya kaki naga gitu ya. Nah ini menarik karena kalau di Eropa pasti dia nggak akan mau makan sesuatu yang maksudnya produk ayam tapi dia ada tusukan bambu gitu, karena buat mereka itu nggak hygiene dan berbahaya, buat cara teori itu berbahaya, makanya produk ini menjadi unik dan Asia banget gitu. Nah ini saya mau sharing sedikit beberapa nama masakan ayam yang terkenal kalau menurut saya ini dari Indonesia. Ayam pop ini terkenal banget enaknya gitu ya. Padahal dia simple, warnanya putih pucat, tapi ayam pop ini sangat-sangat terkenal. Lalu ayam taliwang ini juga terkenal dari Lombok. Ayam betutu ini dari Bali. Lalu ayam penyet ini dari Surabaya. Ayam serundeng kita banyak mengenal ya. Lalu ayam bangkar kecap ya, bahan baku kecap manis ini memang unik, nggak ada di tempat lain. Opor ayam, lalu gulai ayam, ayam sambal lado ijo, ayam woku ini dari Manado, dan pepes ayam ya, kita mengenal beberapa jenis pepes ayam, dan ayam tangkap ini dari Aceh begitu. Jadi cukup banyak ya kekayaan kuliner kita, menarik sekali. Dan ini saya sedikit sharing makanan ayam yang terkenal dari Asia seperti Kung Pao Chicken itu dari China, chicken rice itu Singapura, chicken teriyaki dari Jepang, kebab ya, kebab ayam itu dari Middle East, pandan chicken itu Thailand, dan dari Korea ada juga yang namanya sup ayam samgyetang namanya. Oke, ini sudah akhir daripada pertemuan kita. Terima kasih sudah mendengarkan kelas saya dan semoga nggak bosen ya. Ini beberapa bahan yang saya akses untuk bisa menyusun perkuliahan pada kali ini gitu. Jadi bisa diakses dan semoga apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat.
dan bisa menambah pengetahuan kalian semua. Terima kasih semuanya.